Halo sobat, berjumpa lagi di channel Gede Kopi. ZTE tampaknya sedang menggarap serius pasar smartphone entry level di Indonesia. Setelah sebelumnya merilis beberapa smartphone terbarunya, kini ZTE kembali meluncurkan smartphone baru dengan harga di bawah sejuta, yakni ZTE Blade A35. Smartphone ini menawarkan fitur-fitur yang esensial bagi sobat yang ingin mengupgrade pengalaman mobile ke level berikutnya. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 10 kelebihan dan kekurangan ZTE Blade A35. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain minimalis. ZTE Blade A35 mengusung desain menarik yang dibalut casing berfinishing glossy. Hadir dalam dua pilihan warna, yakni Starry Black dan Clover Green. Posisi modul kameranya masih mirip dengan ZTE Blade A55. Hanya saja terdapat elemen visual hitam glossy memanjang di sekitar kameranya. Dengan adanya elemen tersebut tentu mengingatkan pada desain khas smartphone Poco. Jika dilihat dari sisi belakang, sekilas smartphone ini hadir dengan 3 buah kamera. Padahal hanya ada 2 lingkaran saja yang berisikan lensa kamera. Sisanya yaitu LED flash, sedangkan lingkaran terakhirnya hanya sebagai hiasan saja. Intinya smartphone ini didesain dengan kesederhanaan dan keanggunan. Bodinya juga ramping sehingga memberikan pegangan yang nyaman. Kedua, layar luas. ZTE Blade A35 mengusung layar IPS LCD berukuran 6,75 inci dengan resolusi HD+ atau 1600x720 piksel. Layarnya punya kerapatan piksel mencapai 263 ppi, serta memiliki tingkat kecerahan di angka 450 nits yang cemerlang. Dibekali pula dukungan refresh rate 90 Hz, sehingga scrolling layar jadi semakin mulus. Menariknya, layarnya mendukung 5 titik sentuhan secara bersamaan. Hal ini sudah lebih dari cukup mengingat jarang sekali penggunaan yang membutuhkan lebih dari 1 atau 2 sentuhan. Untuk bermain game pun hanya membutuhkan 3 atau 4 sentuhan saja. Ketiga, punya fitur Live Island. ZTE Blade A35 memiliki fitur eksklusif bernama Live Island. Fitur ini bisa mengubah notch menjadi interaktif, misalnya mengubah bentuk menjadi lebih besar atau lebar saat mendapatkan notifikasi tertentu. Konsep ini mungkin sudah tak asing lagi bagi sobat, sebab iPhone lah yang pertama kali memperkenalkan fitur ini dengan nama Dynamic Island. Tak hanya iPhone, beberapa smartphone Android juga sudah banyak yang mengadopsi fitur tersebut. Fitur ini pertama kali diperkenalkan oleh Realme C55 NFC dengan nama Mini Capsule. Seiring perkembangannya, sudah ada beberapa brand yang juga turut mengadopsi fitur serupa. Keempat, performa harian cukup oke. ZTE Blade A35 memang bukan dirancang untuk penggunaan berat, melainkan penggunaan standar seperti browsing atau scrolling media sosial. Smartphone ini hanya ditenagai chipset Unisoc SC9863A berkecepatan 1,6 GHz yang dipadukan dengan memori RAM 4 GB. Kehadiran RAM yang kecil ini turut membatasi kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas berat. Sejumlah aktivitas seperti mengedit gambar dan video pun akan terhambat, terlebih jika file yang digunakan memiliki ukuran yang besar. Berdasarkan pengujian Antutu benchmark dari channel Pricebook, smartphone ini hanya mampu menghasilkan skor di angka 140 ribuan poin. Skor Antutu yang didapat tak begitu tinggi. Meski begitu, kalau untuk sekedar memainkan Mobile Legends, ZTE Blade A35 masih mampu menjalankannya dengan pengaturan grafis rendah. Kelima, kamera bisa diandalkan. Di sektor kamera, ZTE Blade A35 dibekali dengan 2 buah kamera di sisi belakang. Untuk komposisinya adalah kamera utama berkekuatan 13 megapiksel yang menggunakan sensor BSI CMOS yang diperkuat fitur face detection, autofocus, AI, dan LED flash. Sedangkan kamera keduanya beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai depth sensor untuk menghasilkan foto bokeh dengan mode portrait. Kemudian di sisi depan terdapat kamera beresolusi 8 megapiksel yang sudah cukup oke untuk kebutuhan selfie atau video call. Perihal perekaman video, kamera belakang mampu merekam hingga resolusi 1080p 30 fps. Sedangkan kamera depannya hanya mampu merekam di resolusi 720p 30 fps. Kemampuannya ini sudah cukup oke untuk kebutuhan vlogging. Keenam, baterai besar. Sebagai smartphone di segmen entry level, sudah sewajarnya memiliki kemampuan baterai yang awet. Hal ini disebabkan karena biasanya kebutuhannya hanya digunakan untuk aktivitas kasual setiap harinya.
Minimal smartphone mampu bertahan hingga seharian dengan sekali pengisian daya. Hal ini rupanya diterapkan oleh ZTE Blade A35 dengan menghadirkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas tersebut tentu membuatnya mampu bertahan seharian penuh dalam penggunaan ringan, seperti chattingan, menelepon, browsing, hingga menonton. Selain itu, port pengecasannya sudah menggunakan USB Type-C. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya ZTE Blade A35 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat perhatikan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, tidak punya fingerprint. ZTE Blade A35 memang nggak mengharuskan sobat membuka kunci layar menggunakan PIN atau pola lantaran sudah dibekali fitur Face Unlock. Namun penggunaan Face Unlock ini biasanya akan sulit dalam mendeteksi wajah ketika sedang berada di ruangan yang gelap. Dengan begini, ZTE Blade A35 bisa dikatakan kalah saing dengan kompetitornya yang sudah menyediakan sensor fingerprint di samping bodi maupun belakang bodi. Kedua, konektivitas jadul. Kekurangan lain dari ZTE Blade A35 adalah tidak mendukung Wi-Fi dual band dan hanya menggunakan Wi-Fi 4 saja. Artinya smartphone ini hanya bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan pita jaringan 2,4 GHz. Hal tersebut tentu cukup disayangkan, pasalnya Wi-Fi 4 sudah cukup jadul. Soal kecepatan tentunya kalah bila diadu dengan Wi-Fi 5. Tak hanya itu, pita jaringan ini juga tidak bisa mendeteksi Wi-Fi di tempat umum yang kebanyakan sudah menggunakan router Wi-Fi 5. Bahkan versi Bluetooth-nya juga tergolong lawas karena hanya menggunakan Bluetooth 4.2 yang cukup lamban saat proses transfer data. Ketiga, pengisian daya lama. Meskipun ZTE Blade A35 dibekali baterai besar, tapi sayang smartphone ini nggak dilengkapi dengan fitur fast charging. Pengecasannya hanya mengandalkan daya 10 watt saja. Alhasil untuk mengisi daya hingga penuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam hal ini seharusnya ZTE bisa membekalinya dengan fitur pengisian daya yang sedikit lebih kencang. Keempat, jenis memori lawas. Kendati memiliki storage yang cukup lega, tapi sayang ZTE Blade A35 masih menggunakan memori internal eMMC 5.1. Jenis memori ini sudah tergolong jadul. Kecepatan baca tulisnya tentu tidak secepat memori UFS. Penggunaan memori eMMC berdampak pada performa yang lebih terbatas, baik itu saat mentransfer data, membuka aplikasi, maupun saat bermain game. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ZTE Blade A35, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan seperti biasa saya admin Grekopi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya.